Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Saputri. Saya akan mereview tentang filosofi Bimba hari pertama tanggal 15 Februari, yaitu filosofi Bimba. Filosofi Bimba. Bimba adalah bimbingan minat belajar anak, yaitu sebuah proses membimbing minat belajar pada anak secara intrinsik agar memiliki karakter minat belajar sejak dini. Apa itu minat? Minat adalah keinginan yang lahir dari dalam diri sendiri, sedangkan minat belajar adalah keinginan kuat seseorang untuk belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah kegiatan menghubungkan suatu informasi ke informasi lainnya dan dapat mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuan belajar. Tujuan belajar yang pertama, menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia. Yang kedua, memahami dan memenuhi hak anak. Yang ketiga, melatih diri untuk dapat mencari solusi dari setiap permasalahan. Dan yang keempat adalah mengambil hikmah dari setiap perbedaan. Apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah intelligent quotient, yang kedua emotional quotient, yang ketiga spiritual quotient. Bagaimana cara kita belajar? Yaitu dilakukan dengan menggunakan indera manusia seperti mendengar, membaca, memahami, dan lain-lain. Ada 7 tahapan belajar, yaitu yang pertama tahu, yang kedua paham, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisa, yang kelima sintesa, yang keenam evaluasi, yang ketujuh adalah sosialisasi. Di dalam belajar ini kita harus selalu menggunakan kacamata Bimba atau paradigma Bimba. Paradigma Bimba adalah proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dalam mendidik anak. Tujuan menggunakan paradigma Bimba adalah menciptakan proses yang menyenangkan, dapat memahami karakter anak, hak anak dapat terpenuhi, membahagiakan anak dan orang dewasa. Cara menerapkan paradigma Bimba yaitu pertama, tumbuhkan kesadaran bahwa belajar itu penting. Yang kedua, pahami bahwa menumbuhkan minat belajar itu penting. Yang ketiga, yakini apa yang kita lakukan ada manfaatnya dan dampaknya. Yang keempat, selalu bertanya saat mendapat kendala dalam menumbuhkan minat belajar. Dampak jika kita tidak menggunakan paradigma Bimba. Yang pertama, berpotensi merampas hak anak karena memaksa anak untuk belajar. Yang kedua, berorientasi pada hasil bukan prosesnya. Yang ketiga, tidak bahagia. Institusi Bimba, Bimba IEO adalah sebagai wadah untuk menerapkan dan mensosialisasikan paradigma kata Bimba dan metode Bimba. Latar belakang adanya Bimba adalah mitos belajar adalah beban, masa golden age atau critical period, dampak negatif globalisasi, media elektronik, biaya pendidikan yang relatif mahal, rendahnya minat baca dan belajar anak di Indonesia. Tujuan Bimba ada 2, yaitu yang pertama utama adalah keluarga besar Bimba bahagia yang berdampak sukses. Yang kedua khusus adalah menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik.